yang menciptakan kita, sebagaimana Allah SWT adalah zat yang mengurusi segala kebutuhan hidup kita semuanya, dan Allah SWT karuniakan itu semuanya secara free, secara gratis, yang tidak lain tujuannya adalah untuk satu tugas utama yang Allah bebankan kepada kita semuanya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Segala fasilitas yang kita dapatkan secara gratis tersebut tidak lain untuk menunjang tugas utama kita, yaitu untuk beribadah kepada Allah SWT semata. Maka kita bersyukur ketika di pagi hari ini kita dibangkitkan dari tidur kita dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam. Sebagaimana kita bersyukur ketika kita bisa melangkahkan kedua langkah kaki kita menuju tempat yang kita cintai ini, rumahnya Allah, masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semuanya dijadikan sebagai hamba Allah, sebagai golongan orang-orang yang mendapatkan keberuntungan di pagi hari ini, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, burika fi ummati fi buquriha. Allah memberikan keberkahan kepada umatku di waktu paginya. Maka kita bersyukur ketika di pagi hari ini kita bisa beribadah, mengawali dari aktivitas di kesempatan pagi hari ini. Semoga kalimat syukur yang kita ucapkan menjadikan nikmat kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat, nikmat kesempatan untuk beribadah kepada Allah, untuk berkumpul bersama saudara kita di rumah Allah, di masjid Allah Subhanahu wa taala ini. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ada banyak ajaran dari agama kita yang mengarah dan mengerucut kepada persatuan. Di antara salah satunya adalah apa yang sedang kita lakukan pada kesempatan pagi hari ini. Ketika kita salat berjamaah, maka di antara sekian banyak hikmah, di antara sekian banyak tujuan yang ada di balik salat berjamaah, salah satunya adalah persatuan. Ketika kita dididik, ketika kita diajari, ketika kita dibentuk untuk bisa memiliki mental bersatu pada saat kita berdiri di belakang imam yang sama. Disitulah kita diajarkan untuk bersatu, untuk tidak bercerai-berai, untuk tidak saling bertikai. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di antara hukum ketika kita salat berjamaah adalah mutaba'atul imam. Kita diperintah untuk mengikuti imam. Di dalam sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ju'ilal imam liyutama bih. Fa idza kabbara fakabbiru, fa idza raka'a farka'u, fa idza sajada fasjudu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, imam didaulat, imam kita pilih dalam rangka untuk memimpin salat berjamaah, yang mana di antara aturannya adalah liyu'tama bih, untuk diikuti. Dan para ulama menjelaskan al-i'timam maknanya adalah al-mutaba'ah, mengikuti. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan ini sebagai aturan dalam salat berjamaah, al-i'timam, yaitu mengikuti imam, maka beliau menjelaskan dalam bentuk demonstrasi seperti apa bentuk mengikuti imam, yaitu fa idza kabbara fakabbiru. Mengikuti imam adalah ketika imam kita takbir Allahu akbar, baru kita ikut takbir. Ketika imam raka'a farka'u, imam kita sudah ruku, baru kita ruku. Fa idza sajada fasjudu, ketika imam kita sudah sujud, baru kita itu ikut sujud. Itulah makna mengikuti imam.
Dan ini lambang persatuan. Oleh karena itu kita dilarang untuk menyelisihi imam. Sebagaimana kita dilarang untuk mendahului imam. Maka mohon maaf bagi Bapak Ibu, ketika sedang mengerjakan ibadah salat berjamaah, perhatikan aturan yang satu ini. Jangan sampai kita itu mendahului imam. Bagaimana bentuk mendahului imam? Imam kita belum ruku, kita sudah ruku. Imam kita belum sujud, kita sudah mendahului sujud. Imam kita belum bangkit, kemudian kita sudah bangkit dari sujud. Itu namanya mendahului imam. Maka mohon diperhatikan agar kesempurnaan salat yang kita kerjakan betul-betul sempurna. Karena masalahnya tidak sederhana. Disebutkan di dalam sebuah hadis ancaman bagi orang yang mendahului imam. Kata Nabi SAW, tidaklah kalian merasa khawatir takut ketika kalian mendahului imam, ketika Allah akan azab dalam bentuk, Allah akan berubah wajah kalian dengan wajah keledai. Para ulama kita menjelaskan ini sebagai salah satu bentuk ancaman yang sangat keras bagi kita ketika sholat berjamaah mendahului imam. Dan di antara bukti bahwa kita disatukan di dalam sholat berjamaah adalah ketika imam kita mengingatkan kepada kita untuk meluruskan dan merapatkan shaf. Ketika imam kita mengingatkan sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah, dalam redaksi dikatakan min iqamatis shalah. Ini bukan sebuah komando yang bentuknya formalitas, yang hanya diucapkan oleh imam ketika hendak memulai salat. Ini bukan komando, sekali lagi, komando yang sifatnya formalitas. Tapi di balik komando ini ada sebuah faidah yang sangat agung. Disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya riwayat Bukhari Muslim, la tusawunna sufufakum aw la tukhallifannallahu baina wujuhikum. Ada dua opsi, kata Nabi SAW, ketika kita salat berjamaah dalam masalah mengatur dan meluruskan shaf. Kata baginda Nabi SAW, opsi yang pertama, kalian luruskan dan rapatkan shaf, atau jika tidak kalian ikuti itu, kerjakan itu, Allah akan palingkan hati-hati kalian. Allah akan palingkan hati-hati kalian. Maknanya Allah akan jadikan hati kita saling berselisih. Allah akan jadikan hati kita tidak pernah akur, tidak pernah bisa bersatu. Berarti ini menjelaskan kepada kita Bapak Ibu bahwa dalam urusan meluruskan dan merapatkan shaf itu melahirkan persatuan, melahirkan kebersamaan. Maka sekali lagi ketika kita salat berjamaah, ketika imam mengikatkan kita untuk diluruskan, dirapatkan shaf, maka bukan hanya sekedar kita jawab sami'na wa ta'na, tapi kita betul-betul meluruskan dan merapatkan shaf. Dan ustadz kita kadang mengingatkan, Ustadz Mufarihan hafizallahu ta'ala, supaya dalam meluruskan shaf betul-betul tumit kita menginjakan bagian belakang karpet. Itu bagian daripada meluruskan shaf. Kenapa? Karena Nabi SAW ketika meluruskan shaf, beliau sampai turun tangan berjalan dari satu shaf ke shaf yang berikutnya untuk meluruskan para sahabat. Disebutkan dalam hadisnya Anas, ketika Nabi SAW meluruskan shaf, bagaikan beliau membikin anak panah, alias lurus. Dan untuk bisa membuat lurusnya shaf adalah ukuran dengan menggunakan tumit belakang. Karena ketika kita menggunakan bagian yang depan, bisa jadi ada kondisi kaki yang panjang, ada yang pendek, sehingga menjadi patokan adalah tumit belakang. Maka perhatikan ketika kita ingin meluruskan shaf, jangan maju ke depan, jangan mundur ke belakang. Tapi kita rapatkan dari saudara kita di sebelah, oh ini tumitnya kita padukan.
Itu bagian daripada menyatukan hati kita. Karena kita tidak ingin ketika kita sudah sholat berjamaah di masjid yang sama, di belakang imam yang sama, menyimak dan mengikuti bacaan imam dengan ayat yang sama, lalu hati kita berselisih. Diawali karena kita tidak perhatian dengan shaf yang kita bangun. Dan di situ akan lahir adanya kedekatan. Kita bisa merasakan bagaimana salat ketika kita meluruskan shaf, merapatkan shaf, dengan kita salat di masjid yang tidak perhatian dengan masalah ini. Di situ ada jeda, di situ ada mungkin shaf yang kosong masih ada. Ada kenikmatan yang kita rasakan ketika kita salat dengan posisi yang merapatkan shaf tadi. Dan ini bukan, sekali lagi, masalah yang sederhana. Karena Nabi SAW dalam hadis ini, la tusawwunna sufufakum, Nabi SAW menggunakan 3 penguat. Bagi Bapak Ibu yang pernah belajar bahasa Arab, tentunya paham di mana dalam bahasa Arab, Bapak Ibu, tidak mungkin ada satu kalimat yang di situ disertai dengan 3 penguat. Ada 3 qasam di situ. Ada wawu qasam, kemudian ada lam qasam, kemudian ada nun taukid. Yang di situ dalam ilmu balaghah menunjukkan bahwa ini sebuah informasi yang sangat penting. Bukan masalah sederhana. La tusawwunna. Yang pertama di situ ada takdir wallahi, demi Allah. Kemudian menggunakan lam, la tusawwunna, benar-benar. Kemudian ada nun taukid, la tusawwunna. Di situ ada 3 sumpah, benar-benar, betul-betul harus kalian meluruskan shaf. Jika tidak, Allah akan palingkan hati-hati kalian dari persatuan. Maka Bapak Ibu rahmatullah, mari ketika kita sholat berjamaah, di samping kita memperhatikan dari aturan mengikuti imam, juga kita perhatian dengan cara membuat shaf. Dan para ulama menjelaskan cara membuat shaf diawali dari kaki kita terlebih dahulu, baru setelah itu bahu kita mengikuti. Ketika kita mengatur dari kaki terlebih dahulu, baru bahu mengikuti, insya Allah shaf kita itu akan rapat. Dan di antara kerugian ketika kita tidak merapatkan shaf tadi adalah sela yang ada di tengah-tengah kita akan diisi oleh setan yang akan mengganggu salat kita. Itu kerugian. Kita sudah salat, kemudian kita tidak bisa mendapatkan kesempurnaan salat karena digoda oleh setan, dibisiki oleh setan dengan ini dan itu, merencanakan ya kegiatan di hari ini atau merencanakan mengevaluasi kegiatan di kantor, tempat pekerjaan. Apakah kualitas salat akan seperti itu terus? Tentunya kita tidak ingin. Kita ingin salat yang kita kerjakan adalah wasta'inu bisabri wassalah, menjadi penolong hidup kita, sebagaimana kita ingin salat yang tanha anil fakhsya'i wal munkar. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian, dan monggo bagi Bapak Ibu untuk mencicipi sajian yang disediakan. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan keberkahan kepada hidup kita di pagi hari ini, dan semoga Allah SWT senantiasa menyatukan hati-hati kita semuanya di atas iman, di atas Islam, sehingga ukhuwah ini bisa tetap kita jaga baik di dunia, di alam kubur maupun di akhirat nanti. Allahumma amin. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.